Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan saya Ayu Faisal Arasati, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini saya bertujuan untuk menjelaskan proposal penelitian saya sebagai bentuk tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Berikut proposal penelitian saya. Judul dari penelitian saya sendiri di sini adalah Tradisi Pembacaan Surah Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. Studi Living Quran di Pondok Pesantren Hidayatullah Banyuwangi. Latar belakang di sini adalah salah satu yang mendasari mengapa saya mengambil penelitian ini. Dan latar belakang dari penelitian ini adalah pembacaan ayat suci Al-Quran ketika hendak tidur di malam hari sudah menjadi pembiasaan umum bagi umat muslim. Ayat-ayat yang dibacakan ini dipercayai untuk membawa keberkahan dan kebaikan ketika kita dalam kondisi istirahat atau tidur di malam hari. Terutama di pondok pesantren di Indonesia, banyak yang menerapkan untuk pembacaan surah atau ayat tertentu sebelum santri-santri melakukan kegiatan tidur malam. Tradisi pembacaan ayat Al-Quran ini ditujukan untuk menangkal hal-hal jahat dan juga diharapkan untuk memberi syafaat kelak. Salah satunya yang penulis kaji adalah Pondok Pesantren Hidayatullah yang menerapkan pembacaan ayat suci Al-Quran pilihan yakni surah Al-Baqarah ayat 284 hingga 286 sebagai salah satu amalan yang dilakukan sebelum tidur malam. Penulisan penelitian ini dimaksud untuk memberikan penjelasan atas dasar hikmah apa serta kandungan apa saja yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 284 hingga 286. Tentunya sebelum memulai penelitian ini saya merumuskan beberapa masalah. Yang pertama yakni apa kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 284 hingga 286 dan rumusan masalah yang kedua yakni apa manfaat membaca surah Al-Baqarah ayat 284 hingga 286. Selanjutnya yakni tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini tidak jauh dari rumusan masalah. Yang pertama yakni menjelaskan tentang kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 284 hingga 286 dan yang kedua yakni menjelaskan tentang manfaat pembacaan surah Al-Baqarah ayat 284 hingga 286. Kemudian manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yakni manfaat penelitian secara teoritis, yakni yang pertama memberikan peran positif dalam kajian keilmuan dan yang kedua menambah referensi bagi keilmuan. Kemudian manfaat penelitian kedua yakni secara praktis, yaitu memberi penjelasan mengenai kandungan serta fungsi dari pembacaan surat Al-Baqarah ayat 284 hingga 286. Sebelum memulai penelitian ini tentunya saya sebagai pengkaji, saya meneliti dari kajian-kajian terdahulu, yakni dari skripsi konsep doa Al-Quran yang dibahas oleh Saifuddin Mahsyam tahun 2015 dan yang kedua adalah rahasia doa dalam penutup surah Al-Baqarah yang dikaji oleh Yenda Mulia. Kemudian selanjutnya yakni kerangka teori, melingkupi tentang Living Quran, paradigma riset Living Quran, kode etik riset Living Quran, kemudian dilanjutkan dengan definisi, tradisi, dan doa. Selanjutnya yakni sistematika pembahasan.
Dalam penelitian ini saya dibagi menjadi 4 bab. Bab pertama yakni tentang pendahuluan yang melingkupi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan. Kemudian bab 2 yakni gambaran umum Pondok Pesantren Hidayatullah Banyuwangi. Kemudian bab 3 tradisi pembacaan surah Al-Baqarah ayat 284 dan 286 yang melingkupi tentang kandungan surah Al-Baqarah ayat 284 hingga 286 dan manfaat pembacaan surah Al-Baqarah ayat 284 hingga 286. Kemudian yang terakhir yakni bab 4 yaitu penutup yang melingkupi tentang kesimpulan dan juga saran. Selanjutnya yakni metodologi penelitian yang melingkupi yang pertama yakni jenis penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, saya sebagai penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kemudian dalam pendekatan ini saya melakukan pendekatan fenomenal dan dilanjutkan dengan sumber data yakni data primer dan data sekunder. Kemudian yang terakhir yakni teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini saya menggunakan langkah-langkah sebagai berikut yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sekian penjelasan dari proposal penelitian saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Akhir kata dari saya, semangat belajar agar kita tidak tertinggal oleh orang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.